Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Febrian Buharimongi dari kelas 11 MIPA 2. Nah, teman-teman, sebelumnya kita telah membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Nah, ternyata selain karbohidrat, ada senyawa lain yang bisa dimetabolisme oleh tubuh. Yaitu apa? Nah, pada video kali ini saya akan membahasnya. Nah, senyawa lain yang bisa dimetabolisme selain karbohidrat yaitu ada lemak dan juga protein. Nah, namun pada video kali ini saya akan fokus membahas mengenai metabolisme protein. Nah, ternyata ketiga senyawa ini apabila dimetabolisme itu saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, keterkaitannya di mana? Jadi, ketiga senyawa ini akan membentuk yang namanya asetil koenzim A yang memiliki 2 atom karbon. Nah, asetil koenzim A inilah yang dapat masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs untuk diubah menjadi energi atau ATP apabila dibutuhkan oleh tubuh. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana metabolisme dari protein itu sendiri. Baik, langsung saja kita membahas mengenai metabolisme protein ini. Nah, terlebih dahulu kita melihat bagan metabolisme 3 zat atau senyawa yang sangat penting bagi tubuh kita. Di antaranya yaitu ada karbohidrat, ada lipid atau lemak, dan juga ada protein. Nah, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai metabolisme karbohidrat melalui respirasi aerob. Nah, di mana dalam respirasi aerob ini terdapat 4 proses penting, yaitu diantaranya glikolisis yang akan mengubah glukosa menjadi asam pirufat, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif yang akan merubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A, yang mana asetil koenzim A ini nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, di mana ketiga proses ini akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, selain itu juga menghasilkan NADH dan juga FADH2, yang mana NADH dan FADH2 juga ini akan dikonversi menjadi ATP pada tahap rantai transport elektron. Nah, ATP ini merupakan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ternyata selain karbohidrat juga ada metabolisme senyawa lain, yaitu ada lipid dan juga ada protein, di mana ternyata ketiganya ini saling memiliki hubungan, yaitu hubungannya di mana di sini di asetil koenzim A. Jadi ketiganya ini akan membentuk asetil koenzim A yang memiliki 2 atom karbon. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai metabolisme protein. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai metabolisme protein. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai metabolisme karbohidrat melalui respirasi aerob, di mana di sini kita lihat yang paling ujung kanan ini, di sini ada transport elektron. Di sini ada siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini akan berjalan jika ada asetil koenzim A. Sedangkan asetil koenzim A ini sendiri didapatkan dari metabolisme, bisa dari lemak atau lipid, bisa dari karbohidrat dan juga dari protein. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana protein akan diubah menjadi asetil koenzim A. Sebelum kita ke metabolisme protein, jadi sebenarnya tubuh itu memerlukan protein dalam jumlah seimbang antara yang dibutuhkan dan juga yang digunakan. Nah, tetapi pada periode usia tertentu, jumlah yang dikonsumsi jauh lebih tinggi daripada jumlah yang dibutuhkan, terutama ketika masa pertumbuhan. Jadi, pada saat masa pertumbuhan, manusia membutuhkan protein dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah dewasa. Ada juga ketika ternyata yang dikonsumsi itu jauh lebih sedikit dibanding dengan yang dibutuhkan. Nah, ini merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Contohnya itu pada kondisi kelaparan. Jadi, pada kondisi ini protein yang dibutuhkan jauh lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Nah, sebelum ke metabolisme, kita akan lihat dulu struktur dari protein. Jadi, protein adalah senyawa
yang merupakan gabungan dari asam amino. Jadi ada asam amino 1 dan asam amino 2 yang bergabung membentuk ikatan yang disebut ikatan peptida. Struktur asam amino sendiri ada C yang di tengah ini disebut C-chiral. Nah, C-chiral ini akan mengikat amina, kemudian mengikat R atau rantai samping, mengikat H, dan juga mengikat OH. Satu asam amino dapat berikatan dengan asam amino lain, membentuk ikatan, dan menjadi suatu protein. Nah, saat kondisi enzim itu berlebih, maka akan terjadi degradasi, sama halnya dengan protein. Ketika protein itu berlebih, maka akan terjadi degradasi dengan bantuan dari proteosom. Nah, sekarang kita masuk ke metabolisme dari protein. Untuk metabolisme protein sendiri, ketika protein masuk ke dalam tubuh, dia akan mengalami digesti. Kemudian akan dipecah menjadi senyawa monomer penyusunnya yang paling sederhana, yaitu berupa asam amino. Asam amino ini akan didistribusikan melalui darah ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Nah, nanti sesampainya di sel tubuh yang membutuhkan, maka asam amino ini akan masuk ke dalam sel. Dan di dalam sel, asam amino akan mengalami breakdown atau pemecahan. Nah, kita lihat kembali struktur dari asam amino. Jadi asam amino itu ada amina atau NH2, maka dari itu disebut dengan asam amino. Ada C-chiral, dan di sebelah kanan ada yang namanya asam karboksilat. Asam amino bisa kita bagi menjadi dua. Nah, kita lihat jika kita pecahkan antara ikatan C-chiral ini dengan amina, maka kita akan mempunyai dua kerangka. Yang mana yang sebelah kiri kita sebut dengan kerangka nitrogen. Mengapa? Karena ada atom nitrogennya. Kemudian yang sebelah kanan kita sebut dengan kerangka karbon karena memiliki atom karbon. Nah, oleh karena itu ketika asam amino didegradasi, maka akan menghasilkan dua kerangka, yaitu kerangka karbon dan kerangka nitrogen. Nah, kerangka nitrogen atau NH2 itu akan masuk ke dalam siklus urea dan akan diekskresikan sebagai urea melalui urin. Sedangkan kerangka karbon sendiri akan masuk ke dalam proses penghasilan energi menjadi asetil koenzim A. Kemudian masuk ke siklus Krebs dan sebagainya untuk menghasilkan energi berupa ATP. Nah, sedangkan asam amino selain di breakdown itu bisa juga digunakan untuk mensintetis senyawa-senyawa yang membutuhkan kerangka nitrogen. Nah, contohnya ini protein. Kemudian lebih detailnya, ketika asam amino dipecah menjadi dua, ada kerangka karbon dan juga ada kerangka nitrogen. Nah, kerangka karbon ini akan diubah menjadi asetil koenzim A, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi ada dua jalur, yaitu setelah melalui siklus Krebs atau siklus asam sitrat, karbon yang didapatkan dari asam amino itu dapat digunakan untuk pembentukan glukosa. Kita ketahui glukosa itu dipecah dari karbohidrat. Nah, ternyata tidak hanya itu, glukosa itu bisa disintesis dari senyawa lain selain karbohidrat. Nah, contohnya ini asam amino, yang prosesnya dinamakan dengan gluconeogenesis. Nah, bisa juga jalur yang kedua itu kerangka karbon ini akan melewati proses seperti yang terjadi pada asetil koenzim A, yaitu jadi maksudnya di sini asetil koenzim A pada umumnya yaitu untuk menghasilkan ATP atau energi. Nah, jadi kapan kerangka karbon itu akan menjadi glukosa dan juga kapan akan menjadi ATP? Nah, itu tergantung dari kebutuhan tubuh kita. Kalau tubuh kita butuh ATP, maka akan melalui jalur penghasil ATP. Tetapi jika tubuh kita butuhnya glukosa, maka dia akan menghasilkan glukosa. Nah, kapan tubuh ini membutuhkan glukosa? Contohnya itu pada saat kita berpuasa.
Jadi saat berpuasa, kadar glukosa pasti akan menjadi rendah karena tidak ada konsumsi glukosa dari luar tubuh. Padahal tubuh itu mempunyai kadar glukosa yang normal, yang harus selalu dipenuhi. Untuk memenuhi itu, maka tubuh kita akan berusaha untuk mensintetis glukosa. Karena tidak ada makanan di dalam tubuh, maka sintesis ini dapat dilakukan dari senyawa atau zat asam amino ini. Untuk kerangka nitrogen itu bisa melalui dua jalur. Pertama, dia bisa melalui siklus urea dan menghasilkan urea untuk diekskresikan melalui urin. Tapi juga terdapat jalur lain, yaitu kerangka nitrogen ini bisa digunakan untuk sintesis asam amino yang lain. Nah, asam amino ini itu ada 20 macam. Jika asam amino di breakdown atau dipecah, bisa jadi nitrogennya akan digunakan untuk pembentukan asam amino yang lain. Bisa juga untuk pembentukan nukleotida, senyawa yang juga mempunyai kerangka nitrogen. Dan senyawa-senyawa biologikal yang lain yang mempunyai kerangka nitrogen. Nah, kita lanjut bagaimana kerangka nitrogen itu dalam tubuh kita. Prosesnya, ketika asam amino itu mengalami degradasi, maka ia akan menjadi kerangka karbon dan kerangka nitrogen. Nah, untuk kerangka nitrogen yang dilepaskan dari suatu asam amino dalam proses yang namanya transanimasi atau pelepasan amina dari suatu asam amino itu akan ditangkap oleh alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat ini ketika menerima amina maka menjadi glutamat. Sedangkan asam amino yang kehilangan kerangka nitrogen maka menjadi kerangka karbon. Kita sebut juga sebagai alfa ketoasid. Nah, proses ini membutuhkan bantuan PLP. Kepanjangan dari PLP ini adalah piridoksal fosfat yang disintesis dari vitamin B6. Nah, L-glutamat kemudian menuju ke hati. Kenapa? Karena siklus urea ini terjadi di sel hati. Nah, jadi alfa ketoglutarat ini bisa kita umpamakan seperti tukang ojek. Dia mengantarkan amina dari asam amino ke sel tertentu menuju ke sel hati. Nah, setelah sampai di hati, maka amina akan dilepaskan kembali. Nah, NH3-nya dilepaskan. Glutamat yang melepaskan NH3, maka dia akan kembali ke bentuk aslinya, yaitu alfa ketoglutarat dengan bantuan PLP. Nah, nama reaksi ini adalah deaminasi oksidatif. Kemudian NH3-nya kemana? Nah, NH3-nya akan masuk ke siklus urea untuk menghasilkan urea. Jadi, ini merupakan proses awal bagi asam amino yang tidak berada di sel hati. Maka dia harus ditransfer dulu dari sel lain menuju ke sel hati untuk kemudian mengalami siklus urea. Bagaimana transfer yang terjadi dari kerangka nitrogen yang berasal dari asam amino ke sel ekstrahepatik atau sel selain hepar? Nah, ternyata dia akan ditransportasikan ke dalam bentuk alanin atau glutamin. Untuk alanin, asam amino ini akan melepaskan NH3 menjadi asam ketoasid. NH3 akan ditangkap oleh alfa ketoglutarat menjadi glutamat. Kemudian glutamat akan bereaksi dengan pirufat membentuk suatu alanin. Nah, alanin ini adalah bentuk untuk mempermudah transportasi dari NH3 menuju ke hati. Contohnya adalah sel muscle atau sel otot. Nah, kemudian setelah sampai ke hati, alanin ini akan kembali dipecah menjadi karbon dan nitrogen. Nah, nitrogennya akan mengalami siklus urea dan menghasilkan urea yang akan dikeluarkan melalui urin. Nah, untuk karbonnya bagaimana? Karbonnya ini akan diubah menjadi glukosa di hati dan akan kembali ke sel lain yang membutuhkan, dan ketika kembali ke
asalnya, maka glukosa ini akan dipecah menjadi pirufat. Nah, untuk nantinya pirufat akan membantu glutamat membentuk alanin kembali. Jadi reaksinya berputar seperti semacam siklus. Nah, sekarang kita lihat glutamin. Nah, kalau glutamin setelah alfa ketoglutarat menjadi glutamat, ini akan mengikat amina lagi dari menjadi glutamin. Tetapi di sini prosesnya membutuhkan satu adenosin trifosfat atau ATP. Nah, dengan bantuan enzim glutamin sintase, sintitase. Kemudian dari glutamin ini akan ditransportasikan ke hati atau liver. Dan di liver dia akan melepaskan 2 kali amina. Nah, untuk pertama dia akan menjadi glutamat. Dan yang kedua menjadi alfa ketoglutarat baru. Kemudian amina yang dilepaskan ini akan masuk ke siklus urea menghasilkan urea dan dikeluarkan melalui urin. Jadi tadi ada 2, yang alanin dan juga yang kedua adalah yang glutamin. Dua-duanya adalah transport amina dari selain sel hepar menuju ke sel hepar. Jadi untuk mengalami siklus urea. Untuk siklus urea sendiri yaitu kita akan mengubah amina menjadi suatu urea, yaitu senyawa yang mudah diekskresikan melalui urin. Untuk struktur urea bisa kita lihat di slide ini. Nah, ini adalah suatu karbonil atau C yang berikatan dengan rangkap 2 dengan oksigen yang kedua tangannya mengikat masing-masing satu amina atau NH2. Sehingga ini adalah struktur dari urea itu sendiri. Prosesnya adalah amina akan berikatan dengan HCO3 dan membutuhkan 2 ATP, kemudian membentuk satu karbamil fosfat. Pembentukan ini dibantu oleh CPSI, yaitu karbamil fosfat sintase 1. Nah, CPSI ini akan membantu pembentukan karbamil fosfat. Setelah itu karbamil fosfat akan masuk ke dalam siklus urea yang mirip dengan siklus asam sitrat. Namun di sini senyawa yang pertama kali bereaksi adalah ornitin. Jadi ornitin ini yang akan pertama bereaksi dengan senyawa karbamil fosfat dengan bantuan OTC atau ornitin transkarbamilase. Kemudian terbentuklah suatu sitrulin. Nah, proses ini terjadi di dalam mitokondria. Setelah terbentuk sitrulin, ini akan keluar dari mitokondria menuju ke sitoplasma. Kemudian dalam sitoplasma, sitrulin ini dengan bantuan satu ATP akan bereaksi dengan suatu aspartat dan dibantu oleh enzim arginin suksinat sintetase membentuk suatu arginino suksinat. Kemudian arginin suksinat akan melepaskan fumarat dengan bantuan ASL. Nah, ASL ini merupakan arginin suksinal liase, membentuk suatu arginin. Nah, kemudian arginin ini akan membentuk ornitin sebagai senyawa yang pertama bereaksi tadi dengan bantuan ARG atau arinase dan melepaskan urea. Maka terbentuklah urea dan ornitin terbentuk kembali. Nah, jadi pada reaksi ini sebenarnya sudah berakhir, tetapi ornitin perlu bereaksi dengan karbonil fosfat yang lain di dalam mitokondria. Maka ornitin ini akan kembali ke mitokondria dengan bantuan ORNT1 atau ornitin transkarbamilase. Nah, setelah itu ornitin akan menunggu karbonil fosfat yang lain. Nah, itulah siklus urea. Dan di sini ada fumarat yang juga terbentuk dalam siklus urea ini dibantu oleh aspartat. Nah, kemudian tadi kita telah bahas mengenai kerangka nitrogen. Selanjutnya kita lihat kelanjutan dari kerangka karbon. Nah, untuk kerangka karbon kelanjutannya ada 2 macam, yaitu bisa kita sebut sebagai ketogenik dan glukogenik. Nah, bedanya apa? Kalau
ketogenik itu dia akan membentuk asetoasetat atau asetil koenzim A. Sedangkan kalau glukogenik maka dia akan membentuk senyawa, jadi bisa piruvat intermediate dalam siklus Krebs atau juga membentuk glukosa dalam proses gluconeogenesis. Nah, apa saja yang bisa melewati proses ketogenik dan apa saja yang bisa melewati glukogenik, atau adakah yang bisa melewati dua-duanya? Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah asam amino yang bisa melewati siklus glukogenik. Nah, kita lihat cukup banyak karena memang asam amino itu ada 20 macam asam amino sehingga kelanjutannya itu berbeda-beda. Jadi kita lihat di sini ada treonin yang kemudian bisa diubah menjadi glisin. Nah, glisin ini bisa menjadi alanin, serin, dan cysteine. Kemudian ini akan diubah menjadi piruvat. Piruvat itu bisa membantu proses pembentukan alanin. Bisa juga piruvat ini akan diubah menjadi asetil koenzim A yang kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat bereaksi dengan oksaloasetat yang sebelumnya kita telah bahas di dalam metabolisme karbohidrat. Jadi prosesnya kurang lebih sama. Nah, bisa juga piruvat ini diubah langsung menjadi oksaloasetat. Nah, ada juga asam amino aspartat dan asparagin yang bisa kemudian secara langsung diubah menjadi oksaloasetat. Nah, di sini kita lihat ada juga aspartat, tirosin, penilanin yang kemudian bisa langsung diubah menjadi fumarat. Nah, fumarat ini adalah salah satu intermediate dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Atau juga di sini ada vanin, treonin, isoleucin, dan metionin yang akan diubah menjadi propionil koenzim A yang diubah menjadi metilmolanil koenzim A dan menjadi suksinil koenzim A. Nah, ini juga merupakan intermediate dalam siklus Krebs. Nah, kita lihat lagi ada juga arginin, histidin, glutamin, dan juga prolin yang bisa diubah menjadi glutamat dan menjadi alfa ketoglutarat yang juga menjadi intermediate dalam siklus Krebs. Jadi inilah asam amino yang bisa melewati siklus glikogenik. Nah, sekarang jadi itu tadi yang glikogenik, sekarang kita akan lihat yang ketogenik. Nah, untuk yang ketogenik ternyata asam aminonya lebih sedikit, yaitu ada treonin, lisin, isoleucin, triptopan, leucin, penilalanin, dan juga ada triosin. Lalu, apakah ada asam amino yang bisa melewati kedua jalur tersebut? Ataukah hanya salah satu? Nah, bila kita cek satu persatu, kita lihat satu persatu ternyata asam amino leucin, lisin hanya bisa melewati jalur ketogenik. Sedangkan untuk fenilalanin, tirosin, treonin, isoleucin, triptopan bisa melewati dua jalur. Jadi agar lebih mudah diingat, sarannya mending kita ingat saja yang ketogenik. Selebihnya berarti bisa melewati yang glukogenik. Jadi kelanjutan dari kerangka karbon tadi bisa membentuk glukosa yang bisa digunakan sebagai sumber pembentukan energi atau bisa membentuk karbohidrat atau trigliserida untuk membantu biosintesis kedua senyawa tadi. Nah, kemudian saat degradasi asam amino, karbon itu juga akan bisa membentuk karbon dioksida atau CO2 yang nantinya bisa membentuk badan keton senyawa turunannya. Nah, berupa asetil koenzim A. Bisa juga untuk pembentukan glukosa di dalam hati, yaitu piruvat intermediate dalam siklus Krebs dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk alanin yang bisa digunakan untuk gluconeogenesis. Nah, ini dapat dilihat dari bagan. Alanin di dalam hati itu bisa melepaskan amina, ditangkap oleh alfa ketoglutarat dan menjadi glutamat. Kemudian glutamat melepaskan aminanya masuk ke siklus urea menjadi urea. Nah, itu untuk yang nitrogennya. Untuk kerangka karbonnya itu akan membentuk piruvat. Dan dalam proses gluconeogenesis, piruvatnya akan diubah menjadi glukosa.
Glukosa ini kalau dibutuhkan di dalam darah, karena mungkin kadar gula darahnya rendah, maka glukosa ini akan dipindahkan ke dalam darah. Suatu ketika jika ada sel yang butuh energi, maka glukosa tadi akan dimasukkan ke dalam sel yang membutuhkan. Maka glukosa ini akan mengalami glikolisis untuk menghasilkan pirufat. Nah, pirufat yang dihasilkan juga bisa digunakan untuk pembentukan alanin. Karena ternyata alanin itu dibentuk dari reaksi antara pirufat dan glutamat. Nah, alanin ini kemudian ketika akan didegradasi, akan didistribusikan melalui darah dan akan menuju ke sel hati. Jadi, ini adalah suatu siklus. Nah, glutamat tadi juga bisa dihasilkan dari asam amino yang melepaskan aminanya. Nah, selanjutnya kita lihat. Untuk asam amino yang ada dalam tubuh kita itu ada dua jenis, yaitu asam amino esensial dan juga non-esensial. Bedanya apa? Jika esensial berarti dia penting untuk dikonsumsi karena tubuh kita tidak bisa memproduksinya sendiri. Sedangkan untuk yang non-esensial itu bisa dibilang tidak terlalu penting untuk dikonsumsi dari luar karena bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh kita. Nah, kita bisa lihat di dalam tabel. Nah, ada juga asam amino yang semi-esensial. Itu artinya untuk pembentukannya di dalam tubuh membentukkan asam amino yang lain. Nah, contohnya di sini adalah cysteine yang hanya bisa diproduksi bila ada metionin. Nah, padahal metionin ini adalah esensial, artinya didapatkan dari luar tubuh. Maka dari itu dikatakan semi-esensial. Nah, contoh lainnya adalah tirosin yang baru bisa diproduksi bila ada penilalanin. Nah, baik. Mungkin sampai di situ dulu penjelasannya mengenai metabolisme protein. Mohon maaf bila tadi terdapat banyak kekeliruan, karena sesungguhnya kita masih sama-sama dalam proses pembelajaran. Jadi, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.